Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal FR untuk SJT P3K tahun 2023. Ini sudah bagian yang ke-68. Kita masuk soal yang pertama. Soal ini tentang minat belajar siswa. Matematika adalah pembelajaran yang ditakuti oleh siswa, sehingga motivasi mereka menjadi rendah dan berdampak pada nilai matematika yang juga rendah. Sebagai seorang guru matematika, maka sikap Anda adalah A. Berusaha mengajar lebih baik lagi agar minat siswa meningkat. B. Menerapkan model pembelajaran yang dapat menarik minat siswa. C. Bersikap tegas terhadap siswa dengan minat belajar yang rendah. D. Menggunakan model pembelajaran yang biasa Anda gunakan. E. Mencari model pembelajaran yang bisa menarik minat siswa. Di sini yang membingungkan jawabannya itu antara B dengan E. Antara menerapkan atau mencari modal. Yang tepat itu adalah B. Bukan hanya sekedar mencari, tapi menerapkan model pembelajaran yang dapat menarik minat siswa. Soal kedua, tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar. Anda adalah seorang guru di tingkat SMP. Ada seorang siswa Anda yang mengeluhkan kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Anda sampaikan. Padahal siswa lain bisa dengan cepat memahami materi pelajaran Anda. Maka sikap Anda terhadap siswa tersebut adalah memahami siswa tersebut karena hanya dia yang bermasalah, memarahi siswa tersebut karena hanya dia yang bermasalah, dan menegurnya karena dianggap tidak serius, menasihatinya agar lain kali lebih fokus, dan membiarkannya karena yang lainnya telah paham, mendiskusikan apa masalahnya dan mencarikan solusi. Kita buang semua jawaban-jawaban yang negatif, seperti memarahi. Kemudian membiarkan. Antara A dengan D itu kita buang, tinggal lagi B, C dengan E. Antara B, C dengan E yang tepatnya itu adalah kita diskusikan permasalahan dia itu di mana, lalu kita carikan solusinya. Bukan dengan dimarahi, bukan juga dengan menegurnya karena dianggap tidak serius. Ini tidak ada solusinya, apalagi dibiarkan. Soal ketiga, soal tentang asesmen. Anda adalah seorang guru yang ingin meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu usaha yang Anda lakukan adalah dengan merancang asesmen. Bagaimana cara Anda merancang asesmen yang baik? A. Memberikan bocoran soal kepada siswa agar mereka dapat menjawab soal dengan sempurna. B. Menyusun asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan bentuk soal yang beragam. C. Asesmen dilakukan secara mendadak agar hasilnya lebih valid. D. Tidak memberitahukan kriteria penilaian kepada peserta didik. E. Bentuk soal yang diberikan hanya pilihan ganda agar siswa tidak kesulitan dalam menjawab. Kalau kita lihat yang A, ini jelas salah. Berikan bocoran agar siswa dapat nilai sempurna. Nah, ini salah. Kalau yang B, ini yang benar. Kita susun asesmen itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, lalu bentuk soalnya beragam. Apa yang maksud dengan bentuk soal yang beragam di sini? Yaitu tidak hanya 100% pilihan ganda atau esai semua. Sekarang itu pilihan kita lebih dianjurkan untuk membuat soal itu sesuai dengan soal asesmen. Asesmen yang dilengkapi dengan soal-soal misalnya pilihan ganda kompleks, kemudian juga ada esai, benar salah, menjodohkan. Nah, itu lebih bisa menampung lebih banyak gaya belajar siswa. Jadi soal itu harus beragam. Kemudian yang C, asesmen dilakukan secara mendadak. Nah, waktu untuk pelaksanaan asesmen itu harus diberitahukan kepada peserta didik. Kemudian yang D juga salah, kita harus memberitahukan apa kriteria penilaian kita. Kemudian dilengkapi juga dengan beberapa bobotnya. Jadi jawabannya adalah B. Soal keempat tentang siswa berkebutuhan khusus. Anda adalah seorang guru yang memiliki siswa berkebutuhan khusus. Siswa tersebut mengalami kesulitan dalam mendengar. Maka tindakan Anda dalam mengatasi hal itu adalah, ini sudah sering juga kita bahas, mungkin sekarang pilihan jawabannya yang berbeda. Yang A, siswa tersebut harus dilatih mandiri tanpa perhatian khusus agar bisa menyelesaikan diri. B, lebih fokus pada siswa tersebut dibanding siswa lain karena dia lebih membutuhkan bantuan. C, meminta siswa pintar untuk duduk berdekatan dengan siswa tersebut agar bisa membantu saat pembelajaran. D, lebih banyak memanfaatkan media visual dan memberi instruksi tertulis di papan tulis. E, datang ke meja siswa tersebut dan memberikan instruksi agar lebih jelas sampai dia memahami. Jadi siswa berkebutuhan khusus memang butuh perhatian lebih, tapi bukan berarti kita hanya fokus ke siswa tersebut dan mengabaikan siswa normal lainnya.
Nah, lebih baiknya itu kita memanfaatkan media visual yang bisa juga dimanfaatkan oleh siswa normal lainnya, lalu kita berikan instruksi itu tidak hanya dalam bentuk ucapan, namun juga secara tertulis di papan tulis, agar siswa yang kesulitan mendengar itu bisa memahami instruksi kita. Soal kelima tentang menghindari sogokan dari orang tua. Yang A, Anda adalah seorang guru yang membina marching band dan sedang melakukan seleksi mayoret. Saat seleksi, Anda mendapat pesan dari salah seorang wali murid kaya yang mengatakan bahwa jika putrinya terpilih menjadi mayoret, maka dia akan mensponsori kegiatan marching band. Sikap Anda adalah A. Menuruti permintaan wali murid tersebut mengingat sumber pendanaan marching band yang terbatas. B. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena semua siswa berhak untuk menjadi mayoret. C. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut untuk mencegah protes dari siswa dan wali murid lain. D. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena sebagai pembina harus memilih mayoret terbaik untuk mendukung prestasi dalam perlombaan. Yang E. Menuruti permintaan wali murid tersebut agar mendapat dana bantuan kegiatan marching band. Dan ini sama saja dengan sogokan yang diberikan oleh orang tua untuk meningkatkan nilai anaknya atau membuat nilai rapor anaknya bagus agar anaknya naik kelas. Dan tindakan kita sebagai seorang guru itu adalah menolak dengan santun. Lalu jelaskan bahwa semua siswa berhak untuk menjadi mayoret. Soal ke-6 tentang penggunaan aplikasi teknologi baru yang mendapat tantangan dari staf maupun murid sendiri. Jadi Anda adalah seorang guru di sekolah yang memiliki siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda. Sekolah Anda bermaksud mengadopsi pembelajaran menggunakan teknologi baru dalam semua mapel. Namun, sebagian siswa dan staf pengajaran menunjukkan resistensi terhadap perubahan tersebut dan lebih suka dengan pembelajaran tradisional. Bagaimana cara Anda menangani masalah tersebut? A. Melanjutkan program pembelajaran dengan teknologi baru tersebut tanpa mempertimbangkan siswa dan staf yang resisten. B. Melibatkan siswa dan staf dalam diskusi terbuka untuk memahami kekhawatiran mereka dan mencari solusi bersama. C. Batal menggunakan teknologi baru tersebut. D. Mengadakan workshop untuk seluruh staf dan siswa tanpa membahas kekhawatiran mereka. E. Menggabungkan teknologi baru dengan program pengajaran yang lama. Nah, ini biasa terjadi ketika kita mengeluarkan ide untuk memanfaatkan teknologi baru dalam mengubah cara-cara yang tradisional. Contohnya saja, menggunakan handphone untuk ujian, menggunakan Google Form, itu banyak sekali tantangannya. Ada guru yang khawatir saat siswa menggunakan handphone tersebut untuk keperluan yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Nah, di sini juga ada teknologi baru yang mau diadopsi, namun ada staf dan siswa sendiri yang menunjukkan resistensi atau tidak mau berubah, tidak mau memakai teknologi baru tersebut. Maka bagaimana sikap kita? Itu kita libatkan siswa dan staf dalam diskusi terbuka. Kita bahas kekhawatiran mereka, lalu kita carikan solusi yang bersama. Soal ketujuh, tentang mengatasi siswa yang sering terlambat. Anda adalah seorang guru yang baru saja memulai pembelajaran. Setelah pembelajaran berlangsung 30 menit, ada seorang siswa laki-laki masuk. Ini sudah kesekian kalinya siswa tersebut terlambat. Bagaimana cara Anda menangani siswa tersebut? A. Menghentikan pembelajaran dan meminta siswa tersebut menjelaskan alasan mengapa dia terlambat di depan kelas agar dia merasa malu. B. Membiarkannya masuk agar pembelajaran tidak terganggu. C. Menghentikan pembelajaran lalu memberikan ceramah panjang tentang pentingnya kedisiplinan sambil menyindir siswa tersebut. D. Memintanya mengikuti pembelajaran seperti biasa dan menyuruhnya melengkapi catatan yang tertinggal. E. Memanggil siswa tersebut secara pribadi setelah pembelajaran selesai dan menanyakan alasan keterlambatannya serta mencarikan solusi. Nah, kalau ada siswa yang terlambat, supaya tidak mengganggu pembelajaran, kita memanggil siswa tersebut secara pribadi setelah pembelajaran selesai, lalu tanyakan alasannya dan carikan solusinya. Apalagi ini sudah berulang kesekian kalinya, pasti ada alasan tertentu yang membuat siswa tersebut datang terlambat sesering itu. Bisa jadi masalah transportasi, atau rumahnya yang jauh, atau masalah lainnya, misalnya dia harus bekerja pagi-pagi sebelum berangkat. Kita jangan terlalu mengambil kesimpulan yang negatif terhadap siswa tersebut. Kalau yang A, hentikan pembelajaran. Nah, ini jelas mengganggu, apalagi sampai membuat siswa itu merasa dipermalukan. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang tidak diingat, pengalaman buruk yang tidak akan pernah dilupakan oleh siswa tersebut. Jangan sampai siswa dendam terhadap kita. Kemudian yang B, membiarkan masuk agar pembelajaran tidak terganggu. Ini seolah-olah membiarkan keterlambatan
tanpa mengkonfirmasi dan tanpa mencarikan solusi. Begitu juga dengan D. Kalau yang C, menghentikan pembelajaran, nah ini jelas mengganggu. Soal ke-8, tentang motivasi siswa lagi, adalah seorang guru yang memiliki siswa yang terlihat sama sekali tidak memiliki motivasi untuk belajar. Bagaimana cara Anda mengatasi siswa tersebut? A. Mengabaikannya karena masalah motivasi adalah tanggung jawab siswa pribadi. B. Mendekatinya secara pribadi dan menggali akar permasalahan siswa tersebut lalu mencarikan solusi. C. Memberi peringatan dengan ancaman tidak naik kelas. D. Menasihatinya secara langsung di depan kelas. E. Membandingkannya dengan siswa lain. Udah buang dulu pilihan jawaban yang negatif. Membandingkan, ini tidak tepat. Kemudian mengabaikan, nah ini seolah tidak peduli. Memberi peringatan dengan ancaman juga tidak baik. Menasehati secara langsung di depan kelas. Dan ini seolah-olah dia menjadi sumber bahan bulian nantinya untuk teman-teman yang lain. Lebih baik dekati secara pribadi. Gali akar masalahnya, lalu carikan solusi. Soal ke-9 yaitu tentang mengatasi siswa yang kesulitan belajar. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah kelas, namun ada salah seorang siswa Anda yang seringkali tertinggal karena daya tangkapnya rendah. A. Bagaimana sikap Anda? A. Menyarankan pada orang tua agar memasukkannya anaknya kelas privat. B. Membebankan masalah siswa tersebut kepada siswa terpintar di kelas tersebut. C. Meluangkan waktu Anda untuk membimbing siswa tersebut secara khusus di luar jam pelajaran dan membiarkan siswa tersebut karena takutnya kalau pembelajaran diulang lagi akan membuat siswa lain yang telah paham akan bosan, tetap melakukan pembelajaran seperti biasa. Nah, kalau kita lihat jawabannya A, membebankan lalu menyarankan kepada orang tua untuk les privat, seolah-olah ini kita lepas tanggung jawab. Memberi saran les privat atau ikut belajar tambahan bimbel yang lain di luar sekolah. Padahal ini adalah tanggung jawab kita. Jadi selagi bisa kita membantunya. Ini kan masalahnya daya tangkapnya yang rendah. Kita luangkan waktu kita untuk membimbing siswa tersebut secara pribadi, secara khusus di luar jam pelajaran. Soal ke-10 tentang minat. Anda seorang guru SD. Anda memiliki salah seorang siswa yang menunjukkan ketertarikan dengan tema lain, namun tidak ada dalam cukupan kurikulum. Bagaimana cara Anda memfasilitasi minat siswa tersebut? A. Memintanya mencari les tambahan di luar kelas karena sekolah tidak bisa memfasilitasi minatnya. B. Memfasilitasinya menentukan cara untuk mendapatkan guru pembimbing yang bisa mengasah minatnya. C. Membiarkan siswa tersebut mengasah minatnya sendiri karena itu bukan tanggung jawab Anda. D. Tidak peduli karena dengan siswa tersebut karena memang tidak ada dalam kurikulum. E. Mencari materi yang ada kaitannya dengan minat siswa tersebut dan membimbingnya sesuai dengan minat itu. Jadi terkadang kan siswa kita ada yang unik. Sebenarnya pembelajaran itu tidak ada dibahas dalam kurikulum, namun dia menunjukkan minat terhadap hal tersebut. Nah, bagaimana sikap kita? Yaitu kita carikan materi yang berkaitan dengan minatnya itu, lalu kita fasilitasi atau beri bimbingan sesuai minatnya. Bukan berarti karena tidak ada dalam kurikulum lalu kita tidak peduli atau meminta dia les tambahan, mencari guru les yang bisa memfasilitasi minatnya. Padahal kalau di sekolah itu masih tanggung jawab kita. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan soal-soal singkat, bisa juga bergabung di TikTok Feli Safriani 1. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih minat dengan file PDF, ada PDF 1 dan PDF 2. Kalau PDF 1 ini isinya full SJT 267 soal, ini diambil dari YouTube ini juga, yaitu dari part 1 sampai 50, harganya 20K. PDF 2, yaitu soal SJT yang dikembangkan dari FR, jumlah soalnya hanya 100, ditambah dengan manajerial sosiokultural dan wawancara sebanyak 75, jadi jumlah soalnya 107, jumlah soalnya yaitu 165. Soal harganya sama 20.000, bagi yang berminat silahkan hubungi nomor WA yang tertera. Demikian saja Bapak Ibu, semoga ini bisa membantu Bapak Ibu yang belum ujian, dan saya doakan semua yang sudah tes tahun ini bisa lulus P3K tahun ini juga. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.